Kondisi para korban yang masih dirawat di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Utama RSUD Ciawi, Fusia Mediawati. Selamat siang, Bu Fusia. Terima kasih Bu atas waktunya. Bu, ingin update saat ini jumlah korban luka yang masih dalam perawatan di RSUD Ciawi berapa banyak? Masih seperti kemarin, Mbak. 5 orang korban luka masih kita rawat. Atas nama Pak Dani, Pak Sukanta, Pak Wahidin, Pak Bendi, dan Adek Rizi. 5 orang masih dirawat di sana. Mereka ini siapa saja, Bu? Boleh diceritakan dan dijelaskan? Pak Dani itu adalah karyawan dari Jasa Marga yang menjadi korban. Kemudian ada Pak Bendi yang merupakan supir dari truk penabrak. Dan 3 lainnya adalah korban lain, Pak Wahidin, kemudian Pak Sukanta, seperti itu. Kondisi kelimanya saat ini stabil, hanya memang laporan pagi tadi Pak Wahidin mengalami sedikit penurunan kondisi fisik dan sedang dipantau secara intensif oleh para dokter di RSUD Ciawi. Kalau untuk salah satunya adalah sopir truk dari air mineral itu, bagaimana kondisinya saat ini, Bu Dirut? Kondisi saat ini masih belum banyak bisa diajak berkomunikasi, Mas. Jadi saat ini masih merasakan nyeri, kemudian juga di seputar matanya juga masih merasakan nyeri, sehingga sama seperti kemarin sudah bisa kontak, tapi masih belum bisa banyak diajak bicara. Karena kondisi yang belum memungkinkan, jadi belum bisa diajak berkomunikasi. Kondisinya seperti apa, Bu, memang sopirnya tersebut? Ya. Saat ini kan supir tersebut mengalami cedera kepala sedang, ditambah lagi dengan adanya goresan pada mata, ya. Jadi ada lebam juga pada bagian mata, kemudian banyak luka-luka di sekitarnya, lalu juga dari hasil CT scan juga ada sedikit perdarahan di otaknya, seperti itu. Sehingga memang karena cedera kepala sedang ini yang membuat yang bersangkutan masih sulit memang diajak untuk berkomunikasi. Ini juga korban juga supir ini juga masih dalam pemantauan ketat dokter spesialis bedah saraf. Jadi memang belum ada indikasi dari medis untuk bisa diajak berkomunikasi dan diminta keterangan dari sopir tersebut, ya, Bu? Iya, betul. Karena kita ingin supaya kondisi fisiknya lebih baik dulu, paling tidak karena ini adalah trauma di kepala, ya Mbak. Cedera kepala, jadi pemantauan ini memang betul-betul harus kita lakukan karena bisa saja segala sesuatu perburukan bisa saja terjadi. Jadi kami berharap tentunya kondisi fisik dari pasien tersebut bisa stabil dulu, baru kemudian bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan penanganan medis yang dialami dan dijalani saat ini oleh sang sopir ini, kira-kira berapa lama, Bu, untuk bisa sopir ini dimintai keterangan dan diajak berkomunikasi? Karena kita ketahui bersama keterangan dari sang sopir memang sangat dibutuhkan. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan agar yang bersangkutan segera recovery, ya. Tapi untuk berapa lamanya, mungkin kami masih belum bisa memastikan seperti itu, Mbak. Selain sopir, juga ada salah satu korban luka yang masih dirawat adalah anak balita, ya, Bu, ya, yang masih berusia 3 tahun. Ini kondisinya bagaimana, Bu? Tadi saya kebetulan sempat berkomunikasi dengan dokter penanggung jawabnya. Ini Adek Rizi, ini sudah jauh lebih baik, keadaan sudah bisa makan, walaupun memang belum banyak, ya. Jadi dibandingkan hari-hari sebelumnya, keadaan adik sudah membaik, seperti itu, Mbak. Sudah membaik, tapi dari kelima korban kira-kira bagaimana kondisinya dan siapa kira-kira yang akan dalam waktu dekat mungkin bisa kembali dipulangkan ke rumah masing-masing? Karena semua ini cedera kepala, jadi kelima-limanya memang masih dalam pemantauan. Dari 5 yang terdeteksi di sini, yang kami rawat di sini, hanya 1 yang cedera kepala ringan. Mudah-mudahan yang cedera kepala ringan dapat segera dipulangkan. Seperti itu, Mbak. Dengan kondisi luka yang berbeda-beda, apakah ada penanganan khusus atau metode perawatan medis khusus yang diberikan kepada para korban, Bu Dirut? Artinya semua kita berikan sesuai dengan kondisi fisiknya. Jadi kekhususan ini yang kita berikan per personal, ya Mbak. Karena juga
masing-masing juga dirawat oleh dokter subspesialis sesuai dengan kondisi kesehatannya. Ini kita pantau memang secara ketat, termasuk adik Rinji ini juga walaupun sudah bisa makan, kemudian sudah bisa lebih baik berkomunikasi, tetapi tetap ada cedera di kepalanya yang ini yang memerlukan pemantauan. Jadi secara umum mungkin kelihatannya sudah membaik, tetapi tetap kita pantau untuk tidak segera memulangkan. Karena nanti kalau kita cepat-cepat pulangkan, ternyata nanti di rumah ada sesuatu penurunan, malah nanti akan fatal jadinya, seperti itu. Ya, Bu Fusia, saya mau konfirmasi kembali. Jadi memang dengan kondisi yang saat ini dialami oleh sopir truk masih belum bisa dimintai keterangan dan komunikasi. Kira-kira dalam sepekan ini belum bisa diajak berkomunikasi atau diperiksa ya, Bu ya? Iya, kita tetap harus pantau kondisinya. Seperti itu. Jadi saya juga belum bisa memastikan dalam berapa hari keadaannya recovery. Tapi tentu saja kami dari Rumah Sakit Ciawi akan berusaha semaksimal mungkin agar proses recovery ini cepat berjalan. Baik, terima kasih atas informasinya Direktur Utama RSUD Ciawi, Ibu Fusia Mediawati. Terima kasih Bu, salam sehat.